Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, yang dirahmati Allah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberi kita semua, nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Solawat serta salam, kita curahkan kepada baginda Nabi besar, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini, saya akan membagikan, kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrohmanirrohim. Pada abad ke-6 Jazirah Arab berada dalam kondisi jahiliyah atau kebodohan penuh dengan kezaliman, perang suku, penyembahan berhala, dan ketidakadilan sosial. Namun, di tengah keadaan itu, ada satu kota yang menjadi pusat peradaban, yaitu kota Mekah, tempat Ka'bah berada. Pada saat itu, terdapat seorang pemimpin terhormat, dari suku Quraisy yang bernama, Abdullah bin Abdul Muthalib, yang menikah dengan seorang wanita mulia, yang bernama Aminah binti Wahab. Mereka adalah kedua orang tua Nabi Muhammad, dan mereka dikenal sebagai pasangan yang berbudi luhur. Ayah Nabi Muhammad, Abdullah, wafat sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Abdullah wafat saat dalam perjalanan dagang ke Yasrib, Madinah. Ketika Aminah mengandung Nabi Muhammad, banyak tanda-tanda luar biasa yang muncul. Antara lain, dalam mimpinya, Aminah melihat cahaya keluar dari perutnya yang menerangi seluruh negeri Syam. Aminah merasakan kehamilannya sangat ringan dan tanpa kesulitan. Nabi Muhammad lahir pada Senin, 12 Rabiul Awal tahun Gajah sekitar 570–571 M. Tahun ini disebut Tahun Gajah, karena pada tahun tersebut, pasukan gajah yang dipimpin Abraha dari Yaman, mencoba menyerang dan menghancurkan Ka'bah. Ketika penduduk Mekah sudah mengungsi, Allah telah mengirim burung ababil, untuk menggagalkan rencana mereka. Binasalah seketika pasukan Abraha tersebut tanpa tersisa. Ketika Nabi Muhammad lahir, kakeknya, Abdul Muthalib, menyaksikan tanda-tanda keajaibannya, seperti, langit memancaran cahaya, air Zam-Zam meluap dengan dahsyatnya, patung-patung berhala di dalam Ka'bah berjatuhan, dan cahaya menerangin rumah Aminah. Abdul Muthalib sangat bahagia atas kelahiran cucunya, dan segera melaksanakan syukuran atas kelahiran cucunya itu, dan membawanya ke dalam Ka'bah, lalu memberinya nama Muhammad, yang berarti, yang terpuji. Nama ini tidak umum digunakan di kalangan bangsa Arab pada saat itu. Setelah kelahiran Nabi Muhammad, seperti tradisi di kalangan bangsawan Quraisy, bayi-bayi mereka disusukan kepada wanita dari pedesaan, agar tumbuh sehat dalam lingkungan yang lebih baik. Nabi Muhammad mengalami dua fase penyusuan. Awalnya, Nabi Muhammad disusui langsung oleh ibunya, Aminah, selama beberapa hari setelah kelahirannya. Setelah itu, Nabi Muhammad disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah, seorang budak perempuan milik Abu Lahab. Suwaibah juga pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib paman Nabi, dan Abu Salamah, sahabat Nabi, sehingga mereka menjadi saudara sesusuan Nabi Muhammad. Kemudian, Allah telah menunjuk Halimah untuk menyusukan Nabi Muhammad. Saat Halimah dan suaminya mau menjual untanya, unta tersebut lari dengan sangat kencang, dan berhenti di depan rumah Aminah. Di saat itulah, Halimah mulai menyusukan Nabi Muhammad dan diserahkan kepada Halimah As-Sadiyah, dari suku Bani Sa'ad, yang dikenal sebagai suku yang fasih berbahasa Arab. Keberkahan dalam rumah Halimah. Sejak Nabi Muhammad berada dalam asuhan Halimah, keluarganya mengalami banyak keberkahan. Keledai yang lemah menjadi kuat ketika Halimah datang ke Makkah. Keledainya sangat lemah, tetapi setelah membawa Nabi, keledai itu tiba-tiba menjadi kuat. Unta yang kering mulai menghasilkan susu. Hewan ternak Halimah yang sebelumnya kurus dan tidak menghasilkan susu, tiba-tiba menjadi gemuk dan susunya melimpah. Rumah Halimah diberkahi. Kehidupan Halimah dan keluarganya yang sebelumnya miskin berubah menjadi lebih berkecukupan. Peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad merupakan salah satu tanda awal kenabiannya. Kejadian ini terjadi ketika beliau masih kecil dan berada dalam asuhan Halimah As-Sadiyah di perkampungan Bani Sa'ad. Pembelahan dada terjadi saat Nabi Muhammad berusia sekitar 4 atau 5 tahun, di padang rumput Bani Sa'ad. Saat itu, beliau sedang bermain dengan anak-anak Halimah. Menurut riwayat, Nabi Muhammad sedang bermain bersama teman-temannya di padang pasir. Tiba-tiba, malaikat Jibril datang dalam rupa manusia, menangkap Nabi, dan membaringkannya. Jibril membelah dada Nabi Muhammad dan mengeluarkan segumpal darah hitam dari dalam hatinya.
Darah hitam itu disebut sebagai bagian dari setan, godaan atau potensi kejahatan dalam diri manusia. Malaikat Jibril mencuci hati Nabi Muhammad dengan air Zam-Zam dalam sebuah bejana emas. Setelah dibersihkan, hatinya dikembalikan ke tempatnya dan dadanya ditutup kembali. Reaksi anak-anak dan Halimah As-Sa'diyah. Anak-anak yang bersama Nabi saat itu ketakutan dan berlari melaporkan kejadian ini kepada Halimah As-Sa'diyah. Halimah khawatir bahwa sesuatu telah terjadi pada Nabi Muhammad, sehingga ia segera membawanya kembali kepada ibunya, Aminah, di Makkah. Perjalanan ke Yasrib, Madinah. Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunya, Aminah binti Wahab, membawanya dalam perjalanan ke Yasrib, Madinah. Tujuan perjalanan ini adalah mengunjungi makam suaminya, Abdullah, ayah Nabi, yang wafat, dan dimakamkan di sana, sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Bersilaturahmi dengan keluarga dari pihak ibu yang masih tinggal di Yasrib. Mereka ditemani oleh Ummu Aiman, seorang budak perempuan yang setia kepada keluarga Nabi. Setelah beberapa waktu di Yasrib, Aminah dan rombongan kembali ke Makkah. Namun, dalam keadaan sakit, saat tiba di sebuah tempat bernama Abwa, sebuah desa antara Madinah dan Makkah, sakit Aminah semakin memburuk. Di tempat itulah, Aminah wafat, dan dimakamkan di Abwa. Nabi Muhammad yang masih kecil menyaksikan kepergian ibunya, meninggalkannya sebagai anak yatim piatu. Nabi Muhammad merasakan kesedihan yang mendalam, karena kehilangan kedua orang tuanya dalam usia yang sangat muda. Namun, Allah menyiapkan beliau, dengan kesabaran, dan keteguhan hati untuk menghadapi kehidupan yang penuh ujian. Masa Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Setelah ibunya, Aminah binti Wahab, wafat di Abwa saat Nabi berusia 6 tahun, beliau dibawa kembali ke Makkah oleh Ummu Aiman. Sepulangnya ke Makkah, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, yang saat itu merupakan pemimpin suku Quraisy. Abdul Muthalib sangat menyayangi Nabi Muhammad lebih dari cucu-cucunya yang lain. Beliau sering mengajak Nabi duduk bersamanya di dekat Ka'bah, bahkan membiarkannya duduk di tempat yang biasa didudukinya, sesuatu yang tidak diizinkan untuk anak-anak lain. Jika Nabi kecil tidak terlihat, Abdul Muthalib langsung mencarinya dengan cemas dan khawatir. Abdul Muthalib memperlakukan Nabi dengan penuh perhatian dan selalu melindunginya. Meskipun hanya selama 2 tahun bersama kakeknya, Nabi Muhammad merasakan kehangatan dan perlindungan seorang pemimpin yang bijaksana. Wafatnya Abdul Muthalib. Ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun, Abdul Muthalib wafat dalam usia sekitar 82-95 tahun. Sebelum wafat, Abdul Muthalib berpesan kepada Abu Talib, pamannya Nabi Muhammad, agar Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Talib, yang kemudian mengambil tanggung jawab merawatnya dengan penuh kasih sayang. Masa dalam asuhan kakeknya memberikan Nabi Muhammad pengalaman kasih sayang dan perhatian yang mendalam. Setelah kehilangan kakeknya, beliau kembali menjalani kehidupan penuh ujian, tetapi tetap tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan tangguh.